Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya diberi oleh teman saya satu pisang. Dan saya juga mempunyai kawan kira-kira beratnya 70 kilo. Saya sendiri 104 kilo. Kemudian teman yang memberikan pisang ini berpesan, dibagi secara adil kamu dengan kawanmu. Maka kemudian saya berpikir, adil yang bagaimana? Yang pertama, pisang ini bisa dikatakan adil dibagi rata 50%, 50%, dipotong tengahnya. Dan setengah untuk dia yang berat badannya 70 kilo dan setengah untuk saya yang berat badannya 104 kilo. Adil 50%, 50%. Adil kah? Saya 104. Saya butuh lebih banyak lagi. Dia hanya 70 kilo. Dia butuh sedikit. Kenapa harus dibagi 50%, 50%? Kenapa tidak dibagi misalnya 30% dan 70%? Saya yang 70%, dia yang 30%. Karena saya butuh lebih banyak, dia butuh lebih sedikit. Adil? Tidak juga, karena ada yang protes. Loh, kamu kan sudah gemuk, kamu butuh 30%, yang 70% untuk dia. Nah, itu baru adil. Nah, ternyata nilai keadilan itu berbeda-beda. Keadilan ada yang sering disebut oleh para filsuf distributif, yaitu keadilan secara distribusi, semua sama. Tetapi juga keadilan komutatif, yaitu keadilan di mana sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu macam-macam yang biasa dipakai oleh negara komunis, biasanya komutatif. Tetapi juga tergantung pada kita, keadilan macam apa itu. Saudara-saudari yang terkasih, dulu ketika saya masih frater di novisiat, itu ada teman-teman frater novis, itu ada yang namanya acara eksperimen luar rumah. Bekerja di luar rumah untuk menghayati pekerjaan, untuk menghayati cari uang. 1 bulan hidup dari situ. Ada yang kemudian bekerja di rumah sakit, di pabrik, tapi ada juga yang bekerja di pinggir jalan, di proyek-proyek pembuatan jalan atau bandara, sehingga setiap hari harus bekerja sebagai kuli proyek. Nah, ada teman novis yang menarik. Dia merasa jengkel karena apa? Dia kalau bekerja, karena mungkin frater ya, disiplin. Jam kerja mulai, jam 8 kerja mulai. Tapi yang lain baru mulai masih ngerokok-ngerokok, minum-minum, dan dia mulai mengeluh. Nanti jam 10 medang atau istirahat snack. Nanti yang lain setengah 10 sudah mulai berhenti, mulai berteduh karena panas. Dan kemudian nanti juga sudah makan siang sebentar lagi. Setelah makan siang sebentar lagi snack sore dan selesai. Pekerjaannya sebetulnya cuma sedikit. Bagaimana mungkin gajinya sama? Saya bekerja dari jam 8, saya disiplin, saya selesai. Tetapi orang-orang yang lain, teman-teman proyek saya, mereka maunya bekerja ringan, tetapi gajinya juga akhirnya nanti setiap Sabtu mendapatkan uang yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita juga tidak berpikir mungkin bapak-bapak itu yang kerja di proyek setelah pulang masih ada pekerjaan lagi, mencarikan makanan untuk ternaknya, masih bekerja di keluarga, sementara frater itu pulang di kos-kosannya tinggal makan dan tidur. Dan tentu saja ini juga lain. Atau mungkin juga cara orang kecil buruh proyek itu untuk mendapatkan uang yang lebih, yaitu memperpanjang proyek supaya kerjanya santai, dapat uang, dan itu cara yang hanya bisa dia lakukan, mencuri waktu pelan sedikit. Sekarang kalau mencuri ayam harganya dijual paling 300.000, dipenjara 3 tahun. Yang korupsi miliaran seperti kemarin seorang jaksa itu hanya dihukum 4 tahun. Bandingkan miliaran 4 tahun, 300.000 3 tahun. Lalu bagaimana bisa mencuri
tidak ada juga kesempatan, maka yang ada hanya mencuri waktu. Nah, kadang-kadang kita mencari keadilan. Keadilan yang mana? Hari ini, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi perumpamaan. Tentu saja bagi orang yang disiplin sangat menjengkelkan perumpamaan itu. Karena apa? Yesus memberi perumpamaan seorang tuan tanah yang mempunyai kebun anggur. Dia ingin menggarap kebun anggurnya itu, dan kebun anggurnya sudah digarap dengan baik. Ada pekerja yang bekerja dari jam 5 pagi. Dia sudah bekerja keras. Kemudian ternyata dia masih kurang juga tenaganya. Jam 9 pagi yang tuan tanah mencari pekerja lagi. Didapat lagi, bekerja lagi. Jam 12 lagi, jam 3 sore, jam 4 sore, semuanya dipanggil dan semuanya bekerja. Ada yang full bekerja, tetapi ada yang hanya 1 jam bekerja. Tetapi kemudian perjanjiannya adalah upah sedinar sehari. Kemudian pada saat akhir, orang yang datang paling belakangan dikasih gaji 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Sampai yang datang jam 5 pagi juga 1 dinar. Maka orang yang disiplin jam 5 pagi jengkel. Kenapa Tuhan, Engkau memberi saya 1 dinar sama dengan yang pekerjaannya 1 jam, hanya 3 jam, hanya 2 jam, sementara saya full seharian bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan, aku bukannya tidak adil. Kita sudah sepakat sedinar sehari. Terimalah upahmu. Maka siapa yang tidak memiliki akan diberi. Siapa yang memiliki akan diambil darinya. Saudara-saudari yang terkasih, apa enggak menjengkelkan ini? Keadilan macam apa ini? Apakah kita tidak dongkol yang bekerja disiplin, yang berjuang sejak awal, kemudian hasilnya sama? Yesus ingin menekankan bukan keadilan, tetapi belas kasih. Kita semua diselamatkan karena belas kasih, bukan keadilan. Ada suatu cerita ketika pengadilan terakhir sudah datang. Semua yang mati itu akhirnya dipanggil di pengadilan. Setelah diadili dengan adil, dengan keadilan, ternyata hanya sedikit yang pantas untuk masuk dalam kerajaan Allah di surga. Yang kebanyakan manusia jatuh ke dalam neraka. Maka Tuhan kemudian bingung. Ternyata surga sepi sekarang, tidak ada kegembiraan. Kalau begitu, yang tidak layak tadi, tidak adil, itu kita ambil semua dari neraka. Ayo masuk surga semua. Maka surganya menjadi ramai dan tidak ada pertimbangan tentang keadilan, tetapi pengampunan dan belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini pesan dari Yesus untuk hari ini, bahwa kalau kita dihitung dengan keadilan Tuhan, dengan perbuatan baik dan jahat kita pasti akan jatuh dalam kebinasaan. Karena akan banyak kejahatan yang kita buat. Tetapi kalau kita didasarkan pada pengampunan dan belas kasih Tuhan, maka kita pun berharap akan mendapatkan keselamatan kerajaan Allah itu. Saya teringat dulu di paroki Cililitan ada seorang romo, Cililitan Jakarta Timur, ada seorang romo Belanda namanya Johan Mulder. Itu romo yang terkenal kunjungan ke umat, ke sana kemari, kunjungan ke penjara dan seterusnya. Dan waktu itu Anda mungkin masih ingat seorang penjahat legendaris seperti Zorro, yaitu Kusni Kasdut. Dia seorang perampok, pencuri terkenal, bahkan di penjara di beberapa tempat bisa meloloskan diri. Dan dia kemudian membagi-bagikan hasil rampokan, jarahan, curian kepada orang-orang miskin. Tentu saja tidak semua mungkin, tetapi cerita mie itu ada di antara masyarakat pada waktu itu. Kemudian akhirnya
Kusni Kasdut ini dipenjara. Pada saat-saat terakhir ketika dipenjara sejak di Jakarta, Kusni Kasdut ini didampingi oleh Romo Johan Mulder. Kemudian sebagai katekumen kepingin dibaptis. Dalam proses pendampingan Romo Johan Mulder ini akhirnya Kusni Kasdut dibaptis. Terutama ketika akan menghadapi hukuman mati di Nusa Kambangan. Kusni Kasdut ini mendapatkan bimbingan secara intensif oleh Romo John Mulder ini. Dan pelan-pelan bimbingan ini mengarahkan Kusni Kasdut pada saat akhir hidupnya untuk menghadapi peluru hukuman mati. Akhirnya dia pun menyerahkan diri kepada Yesus, pengampunan Tuhan, dan kemudian memasrahkannya kepada belas kasih Tuhan sendiri. Maka pertanyaannya, apakah Tuhan adil? Apakah menurut Anda Kusni Kasdut ini masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka atau surga kita tidak tahu, biar Tuhan yang mengurus. Dan mungkin sekarang juga sudah bahagia Kusni Kasdut bersama Tuhan. Tetapi yang jelas adalah dalam masa-masa yang pendek itu Tuhan mengampuni dan melenyapkan segala kekurangannya. Dia diangkat seperti perampok yang disalib bersama Yesus. Hari ini juga aku bersama kamu ke Firdaus. Saudara-saudari yang terkasih, saya belum minum. Saya juga teringat ketika saya membaptis darurat seorang bapak dengan baptis Simon. Dia pada saat sakit, istri dan cucunya sudah Katolik, dan dia pernah berpesan ingin dibaptis. Maka ketika opnam di rumah sakit di Purwokerto, istrinya mengundang saya untuk membaptis darurat. Saya baptis Pak Simon itu, Simon Sugito namanya. Kemudian saya mendengarkan pengampunan dosa. Setelah itu dia bisa sembuh dari sakitnya, pulang sebentar di rumah. Dan kemudian Tuhan memanggilnya. Apakah dia juga adil kalau Tuhan menyelamatkannya? Dalam waktu yang akhir-akhir hidupnya saja dia bertobat. Itulah misteri belas kasih Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita coba untuk memperbanyak. Kita coba untuk memperbanyak tindakan-tindakan kita yang penuh belas kasih. Supaya kita tidak dituntut oleh Tuhan dengan keadilan, tetapi dituntut oleh Tuhan dengan belas kasih-Nya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.